Halo teman-teman, kali ini saya akan membicarakan sebuah buku kumpulan cerpen dengan judul Pelajaran Membaca. Ini bukunya, bisa dilihat, sebuah buku kumpulan cerpen dari Berihana. Buku ini diterbitkan oleh sebuah penerbit indie, Rusa Menjana Publishing, penerbit indie dari Ponorogo, Jawa Timur. Dalam buku kumpulan cerpen pelajaran baca ini kita akan menemu 12 kumpulan cerita pendek di dalamnya. Di sini selesai membaca buku ini, entah mengapa saya bertanya-tanya tentang apakah segala hal perkara atau semuanya harus tampak gamblang, tampak jelas. Begitulah mungkin pertanyaan muncul setelah saya membaca seluruh cerita pendek di buku kumpulan cerpen pelajaran baca ini. Berihana sendiri menyajikan beberapa cerpen yang barangkali surreal, mungkin seperti dalam cerpen yang berjudul pelajaran baca, kita mula-mula akan diajak pada percakapan seorang narator dengan kepala dusun, di mana kepala dusun ini ia akan menceritakan tentang naskah yang ditulis oleh Rajo Amun. Di dalam naskah itu kita akan menemukan adegan-adegan lagi. Barangkali ini adalah perihal lama atau perihal yang kerap kita jumpai dalam cerita-cerita serupa, cerita di dalam cerita, barangkali seperti itu. Namun yang membuat saya kerap mengangguk, heran terhadap cerita-cerita Berry ini, kita kerap serupa orang yang dikelabui atau orang-orang yang mulanya sok tahu tapi pada akhirnya segalanya tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan di awal. Semacam itulah. Jadi barangkali cover dari buku ini kurang lebih menggambarkan segala surrealisme atau segala surrealisme imaji-imaji bengal dari Berry. Jadi ia tidak menawarkan imaji-imaji yang tampak realis semacam itu. Jadi ia menggunakan imaji-imaji yang barangkali membuat kita terkesima atas apa sebenarnya yang ingin ditawarkan oleh Berry terhadap cerita-cerita itu. Begitu juga dalam sebuah cerpen berjudul 5 puisi siapa saja yang bernama Diana. Di cerpen ini kita akan menemu pengantar atas adegan atau peristiwa. Lantas dengan seenaknya Berry mengubah cerpen tersebut menjadi sebuah puisi yang berturut-turut. Entah mengapa ketika saya membaca cerpen itu atau puisi tadi tidak ada kaitannya dengan pengantar cerita tadi, hanya saja ia ingin menyampaikan bahwa ia pernah bertemu seorang yang memberikan puisi-puisi. Akhirnya cerpen tersebut barangkali menjadi sebuah puisi. Begitu juga dalam cerpen berjudul Keganjilan tulisan Mario, kita akan menemui kembali cerita dalam cerita, di mana kita akan menemu adegan atau peristiwa percakapan antara roh dan dewa. Di sana kita akan melihat bagaimana negasi dari pernyataan roh tadi terhadap kenapa dia menolak segala yang diinginkan oleh roh dalam
yang ingin dikabulkan oleh si dewa tadi. Begitulah, kurang lebih seperti itu. Hampir seluruh cerpen di pelajaran membaca ini menunjukkan bagaimana kepiawaian Barry dalam membuat cerita. Sekali ia juga membuat cerita yang terkesan arkais, lokalitas magis atau magis yang dibalut oleh hal-hal yang kerap yang dekat dengan lingkungan kita barangkali. Tidak jarang juga Barry menjadikan sejarah sebagai background cerita, sejarah kolonialisme bangsanya yang kelam sebagai sebuah cerita yang mungkin saja dialami oleh 1-2 orang di negara ini atau di bangsa ini. Mungkin kurang lebih seperti itu tanggapan saya terhadap cerpen pelajaran membaca ini. Teman-teman bisa membacanya sendiri jika penasaran dengan buku pelajaran membaca ini. Kurang lebih begitu. Terima kasih.